sama keluarga Nabi? Ada yang nggak paham, ada yang jahil, ada yang awam. Biarin. Ente mau panggil aneh Habib, silakan. Ente mau panggil aneh Ustad, silakan. Ente mau panggil nama saya Salim Jinjat, silakan. Lu panggil Salim Burung, silakan. At-tarajah indallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Di video kali ini masih hangat seputar Habib Bahar yang menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi mencalonkan Gubernur Jawa Barat akan menjadi kota maksiat. Para kalangan tokoh masyarakat serta ulama ini angkat bicara akan hal ini, dan di video kali ini kita akan membandingkan seperti apa sepak terjang dari Kang Deddy Mulyadi dan Habib Bahar bin Smith, serta kita bisa menilai seperti apa karakter keduanya. Tanpa lama-lama kita menuju ke videonya. Siapakah di antara dua orang ini yang terang-terangan menjual agama untuk duniawi, menjual agama untuk kepentingan kekayaan pribadi? Apakah Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang muslim yang hidup sederhana, walaupun pejabat tetapi hidupnya sangat sederhana bersahaja? Kang Deddy Mulyadi kemana-mana mendampingi fakir miskin, membantu fakir miskin kemana-mana bawa uang. Sedangkan Bahar bin Smith kemana-mana kalau ceramah pasti mendapatkan uang, pasti mendapatkan uang, uangnya besar. Makanya Bahar bin Smith memperlihatkan hidupnya bagaikan seorang sultan, dilayani, hidupnya gaya hedon, menyakiti hati orang-orang fakir miskin. Mengapa? Karena zaman Rasulullah SAW memakai baju yang berlebih saja bisa menyebabkan menyakiti hatinya orang-orang fakir miskin. Sehingga zaman Rasulullah SAW melebihkan celana atau sarung sampai mata kaki itu bisa menyebabkan hatinya orang-orang fakir miskin sakit hati. Mengapa? Karena banyak sekali saat itu budak-budak yang tidak memiliki baju. Sedangkan orang-orang kaya yang memiliki pakaian lebih kemudian digunakan sebagai baju atau celana, dilebih-lebihkan. Itu sama saja dengan menyakiti perasaan dan hatinya para fakir miskin. Nah, sekarang kita lihat, kita timbang apakah Bahar bin Smith ataukah Kang Deddy Mulyadi yang menjual agama untuk kepentingan duniawi. Masyarakat muslim Jawa Barat harus bisa menimbangnya. Kita timbang dengan hati nurani kita masing-masing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini: Khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Sebaik-baik manusia yaitu yang paling bermanfaat mereka linnasi, untuk manusia yang lainnya. Redaksi hadis ini tidak menggunakan khairul muslimina atau khairul mu'minina, sebaik-baik orang Islam atau sebaik-baik orang yang beriman, tidak. Tetapi redaksi hadis ini umum, khairun nasi, sebaik-baik manusia. Manusia mana saja? Anfa'uhum, yaitu yang paling banyak manfaat mereka, yang paling bermanfaatnya mereka, linnasi, untuk manusia yang lain. Kita lihat apa kira-kira manfaat Bahar bin Smith untuk manusia. Jangankan untuk semua manusia, untuk orang Islam aja di mana-mana selalu adu domba memperpecah belah. Bahar bin Smith kalau ceramah kemana-mana isinya hanya adu domba, caci maki, menghujat sana sini, mengadu domba, memecah belah. Mengapa? Karena tidak punya ilmu. Ilmunya hanya itu, hanya memecah belah, mencaci maki, menghujat di mana-mana. Sedangkan kalau Kang Deddy Mulyadi kemana-mana dia membawa uang untuk dibagi-bagikan. Nah, kalau Bahar bin Smith, mohon maaf, setiap dia ceramah pasti mendapatkan uang, pasti mendapatkan uang. Dua hal yang berbeda. Yang satunya kemana-mana membawa uang dibagi-bagi, yang satunya kemana-mana menjual agama untuk mendapatkan uang.
mendapatkan uang. Coba kalau seandainya misalnya dia disewa oleh politikus untuk naik di panggung, nah, itu amplopnya kira-kira berapa? Bayangkan nih, amplopnya kira-kira berapa tatkala dia manggung. Apalagi di dalam hadis yang lain Allah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Secinta-cintanya manusia menurut Allah, yaitu anfa'uhum linnas, yang paling manfaat mereka untuk manusia yang lain. Jadi manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sekarang kita timbang antara Bahar bin Smith dengan Kang Deddy Mulyadi. Di mana-mana Bahar bin Smith menuduh Kang Deddy sebagai penyebar kemusyrikan, kesyirikan, mempertahankan kesyirikan, seenaknya ngomong. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Al-Mu'allim tidak akan tinggal diam saja. Karena ada sosok orang yang di mana-mana mengadu domba, memecah belah umat Islam karena dangkalnya ilmu pengetahuannya. Sedangkan yang diceramainya itu rata-rata orang awam. Perhatikan ini, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, wa ahabul a'mali ilallahi azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslimin. Secinta-cintanya amal menurut Allah adalah merasa gembira, menyenangkan hati orang Islam. Au yakshifu anhu kurbatan, atau menyingkap dari orang muslim itu suatu kesedihan. Au yakti anhu dainan, atau melunasi dari orang Islam itu hutang-hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menolak daripada orang Islam itu ju'an, pada rasa laparnya, rasa hausnya, rasa lapar. Wala'alli an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid. Kata Rasulullah SAW, sungguh jika aku berjalan bersama saudaraku di dalam suatu hajatnya, maka lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di dalam masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, yakni Masjidil Madinati Syahran, di dalam Masjid Madinah Munawwarah sebanyak 1 bulan. Jadi Rasulullah SAW berjalan-jalan mengelilingi kampung, bisa menunaikan hajatnya orang-orang Islam, itu lebih Rasulullah cintai daripada Rasulullah beriktikaf selama 1 bulan di dalam Masjid Nabawi. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu, dan barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menutupi auratnya. Wa man kadhama ghadahu walau syaa yumdhiyahu amdahu mal'allahu qalbahu raja'an yaumil qiyamah. Wa man masya ma'akhi fi hajatin hatta tatahayya lahu athbatallahu qadamu yawma tazulul aqdam wa inna su'al khuluqi yufsidul amal. Nah ini, sesungguhnya buruknya akhlak itu mampu merusak amal perbuatan. Kama yufsidul khallu ala asal, sebagaimana cuka ini bisa merusak madu. Oleh sebab itulah mari kita lihat mana di antara kedua orang ini, antara Kang Deddy Mulyadi ataukah Bahar bin Smith yang terang-terangan menjual agama untuk kepentingan duniawi mereka. Jika jawaban ini sudah jelas, maka kaum muslimin wal muslimat di Jawa Barat tidak akan terpengaruh oleh provokasi pecah belahnya yang dilakukan oleh Bahar bin Smith. Nah, hadis yang pertama adalah riwayat Imam Ibnu Hibban dari Jabir bin Abdullah. Sedangkan hadis yang kedua yaitu riwayatnya Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga sekali lagi kita sebagai orang Islam harus cerdas dan waras. Jangan mudah diadu domba oleh siapapun, terutama diadu domba oleh orang-orang yang sok agamis tapi justru menjual agama demi duniawi. Demikian, semoga manfaat, lebih kurang mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab. Bagi kaum Ba'alawi serta muhibbin yang masih percaya bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, di video kali ini kita akan melayangkan beberapa kesamaan antara Ba'alawi dan Yahudi. Semoga ini menjadi edukasi dan kita bisa membedakan serta mengetahui sejarah-sejarah kaum Ba'alawi serta Yahudi. حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. مدد 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 مدد
مدد يا مولانا حسين يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد 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 يا مولانا يا حسين. Sifat Yahudi pada Ba'alwi sangat kental karena mereka membudayakan nikah dengan klan sendiri. Bahkan wanitanya haram nikah dengan selain klan mereka sendiri. Artinya Ba'alwi bukan cuma keturunan Yahudi, tapi mereka memang Yahudi, sama persis dengan Yahudi yang masih beragama aslinya. Bahkan sampai tariannya pun sama, seperti tari maju mundur gandengan tangan. Ba'alwi dari Yaman, tapi tariannya sama persis dengan Yahudi Israel yang berasal dari Eropa. Padahal mereka saling terpisah berabad-abad, tidak membuat budaya mereka berbeda. Bukti ilmiahnya adalah haplo DNA Ba'alwi G yang pusatnya berada di wilayah Kaukasus, yang merupakan negeri kaum Khazar keturunan Ashkenazi. Sedangkan Ashkenazi adalah keponakan Gog Magog yang dalam nubuat Alkitab dikatakan, di akhir zaman akan menyerbu tanah Palestina sebelum nanti akhirnya mereka sendiri yang akan hancur. Dalam hadis menceritakan tentang fitnah Ahlas, yaitu orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan, dengan bukti akhlaknya bejat dan ajarannya sesat. Dalam sejarah, penyesatan masif yang dilakukan kelompok pengaku cucu Nabi itu ialah dinasti Syiah Fatimiyah yang didirikan oleh Ubaidillah, yang berasal dari Yaman dan bergelar Habib Al-Mahdi. Zaman Ubaidillah, Al-Mahdi itu sezaman dengan Ubaidillah Ba'alwi. Berdirinya dinasti Fatimiyah tahun 296 Hijriah atau 909 Masehi. Ubaidillah Ba'alwi lahir tahun 295 Hijriah. Dengan ajaran yang sama pula dan gen yang sama. Patut diduga si Ubaidillah Ba'alwi itu sebetulnya orang yang sama dengan Ubaidillah Al-Mahdi. Faktanya tidak ada catatan kitab sezaman tentang Ubaidillah Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Setelah berkuasa 260 tahunan, dinasti Fatimiyah itu dihancurkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1171 Masehi sebelum menghancurkan pasukan Templar di Palestina. Para Templar itu aslinya adalah orang-orang Yahudi Ashkenazi yang nyamar menjadi Kristen dan berhasil memperdaya Paus Roma dan raja-raja Eropa untuk merebut Palestina. Di abad 15, para Templar itu kebongkar kedoknya dan dihukum mati oleh Paus dan Raja Prancis. Selanjutnya penerus mereka yang mendirikan Mason abad 15 sampai abad 16 sezaman dengan Ali Sakron. Faqih Muqaddam, bintangnya Ba'alwi lahir 1178 Masehi dan wafat tahun 1232 Masehi. Dia hidup di zaman kejayaan dinasti Al-Ayyubi. Jika dia ulama besar mustahil tidak terdengar oleh para ulama dinasti Ayyubi dan Abbasiyah. Itu zaman puncak kejayaan penguasa Islam. Jika mengacu sejarah kehancuran Templar yang berkuasa hampir seabad di Palestina, kehancuran mereka didahului oleh runtuhnya kaum Syiah, dinasti Fatimiyah, tapi ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama terbesar yang sezaman dan membongkar bejatnya mereka adalah Imam Ghazali. Faktanya mereka jadi sekutu Templar dengan menampung pasukan Templar yang akan menyerbu Palestina. Sejarah kembali terulang. Di awal abad 20, kaum Yahudi Ashkenazi kembali merebut Palestina dari Ottoman lewat Inggris. Lalu tahun 1948 mendirikan negara Israel. Sedangkan Ba'alwi didukung Belanda mendirikan Rabithah Alawiyah tahun 1928. Melihat kemiripan pola dengan masa lalu, sekarang muncul Kiai Imaduddin yang gebrakannya paling hebat dibanding ulama-ulama sebelumnya dalam merungkatkan kepalsuan nasab dan ajaran Ba'alwi. Gebrakan beliau seolah seperti Imam Ghazali zaman now. Semoga nggak lama lagi disusul dengan kehancuran Zionis Israel yang sama-sama bergian Yahudi Ashkenazi Gog Magog dengan Ba'alwi, Templar, dan Ubaidillah Al-Mahdi Fatimiyah. Sahabat sejarah, luar biasa keterkaitan mereka dan kemiripan pola alami yang berulang dari munculnya Israel dan Rabithah Alawiyah yang sezaman mirip seperti Templar dan dinasti Fatimiyah
Mason, dan Ali Sakron, serta penerusnya. Kemudian Kiai Imad yang menjadi antitesisnya. Tinggal fase terakhir yakni Perang Besar Dunia yang puncaknya juga di Palestina. Hamas belum berhasil karena belum ada tokoh sekaliber Sultan Salahuddin. Dengan melihat pola di atas, bagi orang-orang yang mau berpikir, terutama para muhibbin, maka insya Allah nggak akan lama lagi klan Ba'alawi akan berakhir bersamaan berakhirnya Zionis Israel. Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar, dengan tidak lupa selalu menjaga prinsip BNBR. Be nice, be respectful. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Orang-orang Islam pribumi harus tahu bahwa Nabi Muhammad SAW lebih bangga pada Indonesia daripada Yaman. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mengapa? Karena Indonesia tidak seperti Yaman dan Syam. Karena dua daerah ini sudah dikenal namanya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sehingga Nabi pernah menyebut Yaman dan Syam di dalam doa barokah beliau. Di dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 1037 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkailah untuk kami di dalam Syam kami dan di dalam Yaman kami. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Tetapi di dalam hadis sahih yang lain, riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2889 dari Thauban maulanya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha wa u'titul kanzaini al-ahmar wal abyad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melipat untukku bumi ini dilipat. Lalu aku melihat belahan timurnya bumi dan belahan baratnya bumi. Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya pada sesuatu yang dilipat untukku daripada belahan bumi tersebut. Ini sabda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, wa u'titul kanzaini, dan aku telah diberikan al-kanzaini, dua gudang, dua perbendaraan gudang surga yang berwarna al-ahmar wal abyad, warnanya merah dan putih. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2889. Ini jelas sekali menandakan bahwa Indonesia lebih dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW daripada Yaman dan Syam. Mengapa begitu? Karena jelas Rasulullah SAW menyebutkan kata al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Sedangkan di seluruh dunia ini, di bagian timur yang memiliki bendera berwarna merah putih hanyalah Indonesia. Kalau Yaman merah putih tetapi ada hitamnya. Ada hitamnya, lah hitam inilah yang menjadi tanda tanya. Indonesia jelas disebut oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Kanzaini, dua gudang perbendaraan harta dari surga yang berwarna merah dan putih. Sekali lagi, Indonesia tidak seperti Yaman dan Syam, karena dua daerah ini sudah dikenal namanya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sehingga Nabi pernah menyebut Yaman dan Syam di dalam doa barokah dengan menyebut kata Yaman dan Syam. Sedangkan Indonesia pada zaman Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai satu wilayah Hindi. Satu wilayah Hindi. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW Indonesia itu namanya bukan Indonesia, juga bukan Nusantara, tetapi Hindi. Sekali lagi, Indonesia satu wilayah dengan Hindi. Sampai pada zaman orang-orang Eropa datang pada masa itu menyebutnya dengan nama Hindia. Kemudian dikuasai oleh orang-orang Belanda, diberi nama Hindia Belanda. Paham enggak nih?
Tatkala negeri kita dikuasai oleh orang Belanda, apa nama negerinya? Nama negeri kita dahulu adalah Hindia Belanda. Sedangkan mayoritas ulama ahli tarikh, ahli sejarah Islam sepakat mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam pertama kali diturunkan dari surga ke dunia di tanah Hindi. Ayo coba cari riwayat-riwayat hadis. Nabi Adam alaihissalam pertama kali diturunkan dari surga ke dunia, diturunkan di mana? Di Hindi, di tanah Hindi. Maka tanah yang diberkahi, berbau surga adalah tanah Hindi, bukan tanah Yaman atau tanah yang lainnya. Maka Indonesia tidak aneh tatkala itu disebut dengan nama Jawi. Jawi ya Jawa, itu artinya adalah angkasa. Angkasa karena Indonesia seperti di nirwana. Indonesia ini seperti di kahyangan. Kahyangan itu ada di angkasa, ada di awang-awang. Jawa dalam bahasa Arab, Jawiyah adalah angkasa. Oleh sebab itu sekali lagi, kita sebagai rakyat pribumi harus bangga terhadap Indonesia. Karena Indonesia ini lebih dibanggakan oleh Rasulullah SAW daripada negeri Yaman. Jelas sekali Rasulullah SAW menyebutkan wa'utitul kanzaini al-ahmar wal abyadu. Aku telah diberikan dua perbendaharaan gudang surga, gudang surga. Karena Indonesia ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah, negeri surga. Semua tanaman ada, bahkan sungai-sungai mengalir dengan indah, suburnya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kata al-ahmar wal abyadu, merah dan putih. Lalu mau apa lagi? Kita jangan mau dibodohi oleh orang-orang Yaman. Sekali lagi, kita jangan mau dibodohi oleh orang-orang Yaman. Orang Yaman, orang Tarim, orang Hadramaut, ingat bahwa negara kita zaman dahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah satu wilayah kesatuan dengan Hindi. Nah, setelah ada ekspansi penjajahan dari orang-orang Eropa kemana-mana, sehingga negara-negara itu terpecah-pecah menjadi kecil-kecil. Dulu Hindia sangat luas sampai Indonesia bagian timur. Sin yang disebut oleh Rasulullah Cina itu dulu mencakup seluruh wilayah-wilayah sampai ke Mongolia, sampai kepada orang Korea. Dulu nggak ada Korea, nggak ada Jepang sama Rasulullah, adanya cuma Sin. Jadi Hindi dan Sin. Kemudian orang-orang Maghribi, orang-orang Maroko, orang Mesir, orang Eropa dulu termasuk wilayah Rom. Rom ini sangat luas sekali, sehingga kita sebagai generasi muda Muslim Indonesia harus tahu asal usul sejarah. Kalau Indonesia zaman dulu tidak disebut Nabi Muhammad SAW dengan kata Indonesia atau dengan kata Nusantara, ya wajar. Karena zaman itu belum ada yang mengenal kata Indonesia. Zaman itu belum ada yang mengenal kata Nusantara. Sedangkan para sahabat tahunya adalah kata Hindi. Dan Indonesia ketika itu adalah satu wilayah kesatuan Hindia. Hindia sampai orang-orang Belanda ke Indonesia pun menyebut negara kita dengan nama Hindia Belanda. Inilah negeri yang diberkahi, negeri yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Kita ini harus bangga terhadap negeri kita sendiri. Jangan malah terbalik, kita negeri yang diberkahi tetapi malah justru menjadi congos-congosnya orang-orang Yaman. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab. Itulah tadi beberapa gambaran dan cuplikan tentang fenomena polemik nasab Ba'alawi serta faktor-faktor dan kesamaan dan juga perbedaan dari Ba'alawi dan juga Yahudi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu support channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.